Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qad sallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan dari kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 6369. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat. Kemudian Imam Hakim dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum yadkhulul jannah, setiap kalian akan masuk surga. Kullukum, setiap kalian, yadkhulul jannata, dia akan masuk ke surga, kecuali man syarada 'ala Allah, seseorang yang mengingkari Allah, seseorang yang jauh atau lari dari Allah. Syiradal ba'iri ala ahli, seperti larinya onta dari pemiliknya. Seperti larinya onta dari pemiliknya. Seperti seseorang memiliki sapi atau kerbau misalnya, ketika dikeluarkan dari kandang atau mau dipasangkan pedati atau mau dipakai untuk membajak sawah, ketika bajak mau diletakkan di pundaknya, dia lari, kabur, dikejar nggak dapat. Bagaimana perasaan pemilik? Tentu dia akan marah. Bisa dia jual kerbau itu, bisa disembelih. Nah, begitulah kira-kira kalau sekiranya seorang hamba tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah telah memberikan segala-galanya, diminta hanya 5 menit sehari semalam, 5 menit 5 kali sehari semalam untuk sholat. Kalau kita hitung sholat zuhur kita paling 5 menit selesai. Kalaupun imamnya lama 7 menit. Salat Isya 10 menit. Tidak sampai 1 jam waktu kita gunakan untuk salat sehari semalam. Tidak sampai. Sementara Allah berikan waktu 24 jam. Kata Allah, hanya saya minta 1 jam saja sehari, 23 jam untuk kalian. Sementara di waktu yang 1 jam itu pun dia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu, kata Nabi, tidak akan masuk surga, karena dia lari dari Tuhannya, lari dari pemiliknya, tidak mau datang ketika dipanggil oleh pemiliknya. Hayya itu kalimat panggilan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari
kesinilah, dia tidak mau datang. Maka orang itu diumpamakan oleh Nabi sama dengan onta yang kabur dari pemiliknya. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan ar-ra'iyati, dari rakyatnya. Nabi rincikan, fal imamu ra'in, imam itu adalah pemimpin. Imam di sini maksudnya bukan imam salat, tapi pemimpin tertinggi sebuah negara. Itu artinya imam. Republik mungkin presiden, mungkin perdana menteri, mungkin raja kalau daerah kerajaan. Jadi imam itu pemimpin tertinggi, itu adalah ra'in, wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, dia akan ditanya tentang rakyatnya. Inilah menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sejak dilantik menjadi khalifah kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa bergaul dengan istrinya. Sehingga beliau katakan, kalau sekiranya ada satu ekor keledai terpeleset di perjalanan Bahrain situ, maka Umar akan ditanya pada hari kiamat. Padahal Makkah, Madinah dengan Bahrain itu sangat jauh sekali. Yang terpeleset itu kan manusia, tapi keledai itu Umar juga akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ini keresahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Warrajulu ra'in fi ahli, seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya. Ar-rajulu, seorang laki-laki, ra'in adalah pemimpin fi ahli, pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, dia akan ditanya tentang rakyatnya. Mungkin hanya sekedar rakyat kecil, istri dengan 2 orang anak, istri 5 orang anak. Mereka akan ditanya tentang hak anaknya dan hak istri. Hak anak dan hak istri. Ada hak agama, ada hak nafkah. Dalam hal ini manusia terbagi kepada 3 kategori. Pertama, ada yang fokus memenuhi hak nafkah, lupa memenuhi hak agama. Dia tidak pernah mengajari anak istrinya tentang agama. Dia tidak peduli dengan pendidikan agama seorang anak. Kepada anak Nabi bersabda, muru sibyanakum bis-shalah idza balagha 7 sinin. Suruh anakmu salat kalau usianya 7 tahun. Wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Pukul dia kalau usianya 10 tahun jika meninggalkan salat. Ini kewajiban orang tua kepada anak. Kepada istri juga Nabi sabdakan, innal mar'ata khuliqat min dila, wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'laha wa inna a'wajaha a'lahu, yang paling bengkok dari tulang rusuk ini adalah bagian atas. Idza zahabta tuqimuha kasartah, kalau kamu mau meluruskannya dia akan pecah atau patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj,
Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok sampai mati. Ini tanggung jawab seorang suami kepada istri. Jadi ada yang fokus dengan nafkah, tapi tidak peduli dengan agama. Ada juga sebagian kecil peduli dengan agama, tapi tidak peduli dengan nafkah. Kalau soal nutup aurat istrinya, alhamdulillah, motivasinya cukup, taklimnya cukup, agamanya cukup, tapi nafkah tidak dipenuhi. Ini juga menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Walaupun mereka beralasan, saya menyibukkan diri dengan agama Allah, saya menyibukkan diri dengan ibadah, nggak bisa itu menjadi alasan. Kenapa? Ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkunjung ke rumah Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an. Ketika itu Sayyidina Abi Darda tidak ada di rumah. Lalu Sayyidina Salman katakan kepada Sayyidina Ummi Darda, waktu itu belum ada ayat hijab, "Wahai Ummi Darda, kenapa penampilan kamu sangat berbeda sekali? Ketika dulu kita dipersaudarakan oleh Nabi, saya Salman Al-Farisi Muhajirin dipersaudarakan dengan Sayyidina Abi Darda orang Ansor." Dilihat kondisi Sayyidina Abi Darda sudah berubah, sembraut, nggak ada dandanan sama sekali. Apa jawaban daripada Sayyidina Ummi Darda? "Inna akhaka Salman la yahtaju ila nikah atau ila mra'ah." Saudaramu Abu Darda nggak perlu lagi sama wanita. Akhirnya Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Darda pun datang, lalu dihidangkan makanan. Kata Sayyidina Abu Darda, "Wahai Salman, silakan makan, saya puasa." Kata Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Salman katakan, "Saya tidak akan makan, saya tidak akan makan sebelum kamu makan." Makalah Sayyidina Abu Darda waktu itu terpaksa membatalkan puasanya. Ketika malam selesai sholat isya, baru saja mau berbaring, Sayyidina Abu Darda langsung mengambil sejadah mau sholat malam. Pulang dari Masjid Nabawi, baru sampai di kamar, Sayyidina Salman disuruh tidur, beliau ambil sejadah mau sholat malam. Ditarik oleh Sayyidina Salman, belum waktunya sekarang. Kemudian jam 12 dia bangun lagi, ditarik, belum juga waktunya hari ini sekarang. Tidur lagi. Jam 1 dia bangun lagi, ditarik lagi. Nah, jam 2.30 kira-kira nih. Nah, sekaranglah saatnya kita bangun. Karena Sayyidina Abu Darda menghormati saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi dan sebagai seorang tamu boleh ikuti semua keinginan tamunya. Kemudian besok paginya dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Salman datang ke rumah saya, ngatur-ngatur ibadah saya. Nah, saya mau sholat malam suruh tidur, saya sedang puasa sunat disuruh makan." Kata Sayyidina Salman, "Wahai Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqa." Badan kamu punya hak. Wali ainika alaika haqqa, matamu punya hak. Wali ahlika alaika haqqa, bagi istrimu terhadapmu ada hak. Itu yang disampaikan kepada saya. Apa kata Sayyidina Rasul? Sodaqo Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ini tentang Sayyidina Abu Darda. Tidak boleh sholat malam sepanjang malam sehingga dia tidak menunaikan hak istrinya. Tidak boleh puasa setiap hari sehingga dia tidak menunaikan hak istrinya. Akhirnya Nabi tegur. Itu di zaman Rasul, yang dia memenuhi hak agama tapi tidak memenuhi hak dunia, nafkah dan sebagainya. Maka sebahagian terlalu mementingkan nafkah duniawi, tidak peduli dengan kewajiban akhirat. Sebagian kita lihat mementingkan akhirat tapi lupa dengan hak-hak nafkah duniawi kepada istrinya. Kedua-duanya adalah akhirat.
Walaupun secara zahir adalah duniawi, secara hakikat adalah akhirat. Apa yang kamu berikan kepada keluargamu, kepada istrimu, nafkah, pakaian, bahkan sesuatu yang melindungi kehormatan mereka, itu adalah pahala sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang kita baca sebelumnya. Hadis masih panjang, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang dituntut oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memenuhi dua hak tersebut. Memenuhi dua hak, yaitu nafkah agama, kewajiban agama dan kewajiban duniawi. Sehingga Sayyidina Rasul itu memiliki dari harta rampasan perang, itu 1/25 untuk Nabi, 1/25 untuk Rasul. Kemudian Nabi akan membagikan untuk 1 tahun nafkah keluarganya. Nabi akan menyimpan dari harta rampasan perang 1 tahun keperluan keluarganya. Bahkan dengan harta ghanimah yang Nabi dapat, beliau bisa berkorban 100 ekor onta di Hajjatul Wada. Jadi kadangkala kita mendengar satu sisi bahwasanya Nabi 3 kali anak bulan atau 2 bulan sempurna itu tidak menyala api di rumahnya. Ada riwayat tersebut. Tapi ada juga riwayat yang Nabi makan sebelum salat zuhur, kemudian selesai salat zuhur, kemudian Nabi ulang lagi makan makanan yang tadi. Ada juga riwayatnya. Nah, dan Nabi SAW ketika berinfak diberikan oleh sebuah kalimat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, anfik wala takhaf min zil arsy iklala." Infakkanlah hartamu, jangan khawatir dari pemilik aras akan kemiskinan. Ada juga hadis begitu. Tapi dalam Al-Quran yang kita baca kemarin, hukum untuk secara umum umat Nabi Muhammad adalah berinfak tidak berlebihan, kikir tidak berlebihan. Jangan sampai membaca biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya fi sabilillah, lalu kita infakkan semuanya tanpa perhitungan. Itu tidak boleh. Jadi seorang muslim mengeluarkan infak untuk orang lain, infak fi sabilillah, sedekah untuk keluarga, untuk anak dan semuanya, itu harus dengan perhitungan yang jelas. Jangan sampai asbab sedekah dia tidak bisa memberi nafkah istri, haram hukumnya. Kenapa? Kaidah usul mengatakan la yutraku wajibun illa liwajibin. Tidak boleh ditinggalkan perkara wajib kecuali untuk perkara yang wajib. Sedekah hukumnya sunnah, memberi nafkah anak istri hukumnya wajib. Oh, dia infakkan untuk berperang di jalan Allah, fi sabilillah. Oke, fi sabilillah fardu kifayah, memberi nafkah anak istri fardu ain. Jadi tidak boleh dia infakkan hartanya fi sabilillah sehingga anak istrinya tidak makan. Karena fardu ain tidak boleh ditinggalkan karena fardu kifayah. Fardu kifayah tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunnah. Sunnah tidak boleh ditinggalkan karena perkara makruh. Nah,
Boleh dilakukan perkara haram karena melakukan yang wajib. Misalnya membunuh orang hukumnya haram. Boleh dilakukan ketika untuk memenuhi perkara wajib karena dia telah membunuh orang lain sehingga dia wajib dibunuh. Jadi jangan sampai biografi Sayyidina Abu Bakar, ketika seorang umat akhir zaman membaca biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah, hanya disisakan Allah dan Rasulnya, dia telah melanggar sunnah dan dia termasuk orang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, setelah sekian kali beliau berusaha menandingi amalnya Sayyidina Abu Bakar, beliau katakan, wallahi saya tidak mampu menandingi amalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Umar hanya mampu menginfakkan separuh hartanya, Sayyidina Utsman sepertiga kekayaannya. Nah, kalau hari ini kalaulah ada seseorang membagi 3 kekayaannya, sepertiga untuk kepentingan umum fisabilillah, maka makomnya dalam segi infak sudah menyamai Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi jangan harapkan pada hari ini ada orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Enggak boleh. Tidak boleh. Karena Sayyidina Umar tidak mampu menyainginya. Masa kita akhir zaman bisa menyainginya? Oh, bisa tersaingi 3 hari. Hari keempat batal amal sedekahnya karena disebut-sebut. Nah, hari kelima enggak jadi sholat lagi dia, udah sholat sendirian. Hari ke-7 enggak sholat lagi dia. Bisa-bisa hari ke-30 murtad, meninggalkan Islam karena dia merasa sumbangannya tidak dihargai dalam Islam, sehingga ketika dia melarat tidak ada orang memperhatikan. Nah, kemarin sudah kita baca dalam surah Al-Kahfi tentang aturan infak. Kalau tidak salah surah Al-Kahfi. Jadi harus pertama memulai pada kepentingan diri, yang kedua keluarga, kemudian keluarga terdekat, kemudian orang yang terdekat setelahnya. Tidak boleh terlalu berlebihan dalam berinfak, tidak boleh terlalu kikir di antara keduanya. Nah, baca biografi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu hanya dalam motivasi, bukan di praktek. Nah, prakteknya adalah dalam surah Kahfi. Surah apa kemarin? Yusuf, Hasan. Hadis berikutnya Nabi bersabda, al-mar'atu ra'iyah. Perempuan itu adalah pemimpin. Di mana perempuan jadi pemimpin? Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Di luar rumah suami enggak boleh. Apabila diserahkan urusan kepada perempuan, Nabi bersabda, tunggulah kehancuran. Nah, kalau di rumah suami, wanitalah pemimpinnya. Pemimpin terhadap anak-anaknya, yang menentukan jadwal, kapan anaknya tidur, kapan pergi sekolah, kapan bangun, apa yang harus dilakukan. Itu semua di bawah panduan seorang ibu. Apabila ibu tidak memiliki peranan di rumahnya dalam mendidik anak, maka anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang sempurna. Wahia mas'ulatun ar-ra'iyatiha, dianya perempuan akan dipertanyakan tentang rakyatnya. Rakyatnya adalah anak-anaknya. Rakyatnya adalah harta benda suaminya. Wal khadimu ra'in, sedangkan pelayan adalah pemimpin fi mali sayyidih, pada harta majikannya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati,
dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Maksudnya harta benda majikannya. Warrajulu ra'in fi mali abih, seseorang adalah pemimpin pada harta ayahnya. Seseorang adalah pemimpin pada harta ayahnya, yaitu uang belanja, uang jajan yang dikasih oleh orang tua. Itu antum pemimpinnya, yang menentukan pengeluarannya, dan itu akan ditanya, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya tersebut. Apakah uang jajannya digunakan untuk jajan atau untuk beli yang haram? Kesimpulannya, fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Hadisnya sahih. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, kullama tala umurul muslim, setiap panjang usia seorang muslim, kullama setiap kali, tola panjang, umurul muslim usia seorang muslim, kana lahu khairun, niscaya ada bagi muslim tersebut kebaikan. Maka kehidupan adalah seperti seorang pedagang, dan modal dalam perdagangan itu adalah usia. Setiap orang yang panjang usianya berarti banyak modalnya. Orang yang banyak modalnya banyak untungnya. Allah katakan dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan. Jadi Allah mengisyaratkan kehidupan itu perdagangan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta diri orang beriman dengan harganya surga. Jadi kenapa Allah gunakan bahasa perdagangan? Karena prinsip kehidupan dunia adalah berdagang. Bagaimana dengan usia yang pendek, waktu yang singkat, dapat pahala yang banyak. Sehingga ketika dikatakan setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid itu dinilai pahala, maka sahabat berpikir bagaimana langkah ini biar banyak. Akhirnya dikecilkanlah langkahnya. Walaupun berjalan dari pondok ke Masjid Ittihad, itu semua atau hampir semua melakukannya ketika sholat Jumat, tapi pahala yang didapat akan berbeda sejauh mana dia memperkecil langkahnya. Ketika seseorang masuk masjid, lalu sholat berjamaah sedang dilaksanakan, dia ikut sholat berjamaah, dan satu orang lagi sholat berjamaah sekalian niat sholat tahiyatul masjid, sholatnya sama, yang satu mendapatkan pahala 2 kali. Sholat zuhurnya tertunaikan, tahiyatnya dia dapat. Itu mana perdagangan. Jadi dengan kerja yang sama mendapatkan untung lebih daripada orang lain. Kerjanya sama mendapatkan untung lebih pada orang lain. Nah, sekarang kita duduk di majelis ilmu itu umum. Mungkin ada mendapatkan untung lebih. Seperti orang duduk dalam majelis sekarang ini, niatnya bukan hanya dalam majelis ilmu, tetapi menunggu sholat isya.
Saya duduk dalam majlis ini menunggu sholat isya. Maka Nabi bersabda, dia dihitung dalam sholat, dia dianggap sedang sholat. Kalau duduknya itu niat nunggu sholat, dapatlah dia pahala sholat, dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala sholat, dua dapat pahala. Bisa saja orang pergi sholat Jumat, duduk di masjid, nggak ada niat iktikaf. Yang satu niat iktikaf, maka yang niat iktikaf dapatkan pahala yang lebih, sementara waktunya sama. Waktunya sama. Nah, maka usia adalah modal untuk meraih kebaikan. Hadis yang kita baca kemarin dalam Sunan Ibnu Majah juga ada dapat dalam hadis sunan-sunan yang lain. Ada dua orang pemuda masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu orang memiliki semangat jihad yang lebih, lalu dia meninggal dunia lebih awal. Kemudian 1 tahun setelahnya meninggallah saudaranya. Satu sahabat bermimpi, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Hurairah. Siapa sahabatnya? Lupa. Nah, pokoknya sahabat Nabi mimpi. Waktu itu saya bermimpi, wahai Rasul, datang salah seorang penghuni penjaga sorga dari dalam, mempersilahkan masuk pertama sekali pemuda yang mati setahun kemudian. Kemudian tidak lama setelahnya dipersilahkan masuk pemuda yang mati syahid. Kemudian kepada saya dikatakan, belum waktunya kamu untuk masuk, pulanglah. Kalaulah disuruh masuk waktu itu, meninggallah sahabat itu waktu itu. Lalu sahabat itu menceritakan mimpinya ke Nabi, atau diceritakan oleh sahabat yang lain. Yang dia bingung adalah kenapa sahabat mati syahid belakangan masuk surganya. Lalu Sayyidina Rasul sabtakan, apakah kalian tidak menghitung berapa rakaat solat dia dalam 1 tahun? Dia kan sudah puasa Ramadan 1 kali lebih unggul dari kawannya. Dia melakukan sholat Jumat lebih pada kawannya. Dia melakukan ini sekian amal disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi 1 tahun itu pun usia ia mengungguli kawannya. Dia masuk surga lebih awal. Nah, maka syukuri usia yang ada. Kalimatul faraj, kalimat-kalimat yang dibaca ketika sulit. Artinya kalimat-kalimat kelapangan. Judulnya Kalimatul Faraj, kalimat-kalimat untuk meraih kelapangan. Sulit dalam kehidupan, sulit dalam menghafal, sulit dalam berfikir. Pokoknya apapun dalam kondisinya, sulit dengan penyakit, maka inilah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dibaca kalimat ini secara rutin atau dijadikan muqaddimah doa untuk mendapatkan kelapangan dari Allah. Kalimatnya adalah La ilaha illallahul halimul karim, La ilaha illallahul aliyyul azim, La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Baca 3 kali. Kemudian antum katakan, At-tawassalu biha ya Rabbi farrid karbi wa nafis an kurabi wa farrid an hammi waqsif an gummi wa sahhi an mardi. Kapan ini bahasa Arab, bahasa Indonesia? Ya Allah, dengan keberkahan kalimat tadi, tunaikan hutangku, mudahkan aku menghafal, berikan kemudahan dalam kesulitan. Apalagi kalau diawali dengan sholat taubat tambah sholat hajat.
Ini amalan yang bertanya kemarin, bagaimana amalan untuk susah menghafal, atau amalan untuk diberikan kemudahan dalam meraih pemahaman agama, semangat belajar yang tinggi, menjadi ulama rabbani akhir zaman, tidak tergoda dengan kawan dan lingkungan, atau bagi orang-orang tua untuk mendapatkan rezeki secara mudah yang tidak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan riwayat pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, walaupun dikatakan di sini bacanya 1 kali, tapi kita baca 3 kali. Karena Nabi apabila berdoa untuk sesuatu yang penting, beliau mengulanginya 3 kali. Kenapa masih dengan salat taubat? Mungkin saja doa kita tidak tembus ke aras karena dosa. Kenapa dengan salat hajat? Karena Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salat. Kalau amalan setiap minggu malam Jumat, yaitu salat Sayyidina Ali, itu menguatkan hafalan. Amalan setiap malam, salat taubat, salat hajat. Kalau bisa untuk baca nih sujud terakhir daripada salat hajat 3 kali. Tapi doanya dalam hati, kecuali bahasa Arab, boleh dengan lidah. Dafa, dihafalin. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Jadi setiap salat hajat diselipkan doa ini, apalagi salat istisqa, maka doa ini diselipkan karena dia bagian daripada thalabul faraj. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, kalimatun, beberapa kalimat, man zakarahunna, siapa saja yang menzikirkan, siapa saja yang menzikirkan kalimat-kalimat tersebut, mi'ata marrah, 100 kali, dubura kulli salatin, selesai setiap solat. Itu bahasa kitabnya, selesai setiap solat. Bahasa kitanya, setiap selesai solat. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lau kanat khotoyahu, jikalau adalah kesalahan-kesalahannya, jikalau adalah kesalahan-kesalahannya, misla zabadil bahar, seperti buih di lautan, lamahat hunna, sungguh menghapuskan ia zikir-zikir tersebutnya kesalahan-kesalahan. Nabi sabdakan 100 kali. Bagaimana maksud 100 kali? Apakah subhanallah 100 kali? Alhamdulillah 100 kali? Dijelaskan dalam hadis yang lain, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genap 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada juga kita menambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dasarnya. Tasbihat 33, tahmid, takbir, tambah la ilaha 100 kali. 1 kali jadi 100. Kalimatun, beberapa kalimat,
Man qalahunna, siapa saja yang membaca ia akannya kalimat tersebut inda wafatih, ketika wafatnya, ketika wafat, ketika meninggal. Di sini terjadi majaz mursal. Maksud wafat adalah sebelum wafat. Membaca kalimat ini ketika sakaratil maut, jaminannya adalah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, ini perlu kita ingatkan, kita minta diingatkan sama kawan. Kalau saya nanti sakaratil maut, kamu datang, tolong ingatin saya baca kalimat ini. Atau kalau kita punya keluarga dalam keadaan sakaratil maut, sudah sakit, hanya menunggu ajal, maka suruh untuk menzikirkan kalimat ini. Jaminannya adalah surga. Hadisnya sahih. Pertama adalah La ilaha illallahul halimul karim, 3 kali. La ilaha illallahul halimul karim, 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin, 3 kali. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali. Zikir ketika sakaratul maut. Kalimatun, ada beberapa kalimat. La yatakallamu, tidaklah membaca. Bihinna, dengan kalimat tersebut, dengan kalimat-kalimat tersebut, ahadun, oleh seseorang, fi majlisihi, di majlisnya, di tempat duduknya. Kapan? Inda faraghih, ketika selesainya duduk. Ketika selesai duduk, artinya mau berbangkit. Berapa kali dibaca? Salasa marrat, 3 kali. Apa keuntungannya? Illa kuffira bihinna anhu, melainkan dihapuskan dengan kalimat-kalimat tersebut anhu, darinya seseorang. Maf'ul bihnya dibuang. Yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Tapi dosa ghibah di majlis itu enggak akan diampuni Allah. Yang diampuni adalah dosa kecil. Mungkin bergurau berlebihan, tertawa berlebihan, atau menyinggung perasaan orang yang ada di majlis tersebut. Pokoknya bukan dosa besar, maka diampuni dengan kalimat itu dibaca 3 kali. Wala yakuluhunna fi majlisi khairin, tidaklah seseorang membaca kalimat-kalimat tersebut di majlis kebaikan. Di majlis kebaikan, wa majlisi dzikrin, dan majlis zikir. Di majlis kebaikan dan di majlis zikir, kecuali khatamallahu bihinna, menstempel, mencap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bihinna, dengan kalimat-kalimat itu, alaihi, di atasnya. Kama yakhtumu bil khatami, sebagaimana seseorang menstempel dengan stempel ala sahifah, atas lembaran surat. Di atas lembaran surat. Kalimatnya adalah
subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis ternyata. Kalau dibaca di tempat majlis lalai, dia menjadi penghapus dosa. Kalau dibaca selesai ta'lim, selesai majlis zikir, selesai pengajian, maka fadilahnya bukan menghapuskan dosa. Kenapa bukan menghapuskan dosa? Karena majlis zikir, majlis pengajian, majlis tausiah. Dalam riwayat dikatakan inna lillahi sayyara, Allah punya malaikat yang berkeliling. Dia mencari majlis zikir, majlis ilmu, majlis tausiah, majlis agama intinya. Malaikat itu melaporkan, ditanya oleh Allah, dari mana kamu datang? Kami datang dari satu majlis. Apa yang mereka harapkan? Sampai pada satu kalimat, qala malakun, berkata seorang malaikat, ya Allah, di dalam majlis tersebut ada seseorang yang tidak ada niat agama sama sekali. Maka Allah katakan, innahum julasa'u, innahum jalisun, innahum la yasqa jalisuhum. Mereka itu adalah sekelompok manusia, orang yang duduk bersamanya tidak akan celaka. Ini keberkahan majelis ilmu, ini keberkahan majelis zikir. Yang duduk tidak ada niat pun itu tidak akan celaka. Lalu untuk apa dibaca kafaratul majlis? Maka nilai kafaratul majlis dalam majelis zikir bukan menghapuskan dosa, tetapi orang yang membaca kafaratul majlis akan distempelkan oleh Allah kalimat itu ke dalam hatinya, seperti stempel yang kita stempelkan ke surat. Jadi kalimat itu berbekas di hatinya, sehingga ketika sakaratul maut dia tidak lupa lagi. Dengan la ilaha illallah enggak usah diingatin, sudah nancap di hatinya, sudah terstempel. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana kita melihat apakah kalimat itu sudah ada di hati atau belum? Kita bisa lihat ketika kita dikagetkan dalam perjalanan kehidupan, tersandung, bunyi dentuman, hampir terprosot dalam jurang. Apa yang terucap? Allah. Berarti Allah yang ada di hatinya. Tapi apabila keluar kalimat-kalimat yang lain, maka kalimat itulah yang ada dalam hatinya. Ulama bijak mengatakan al-ina'u yamdah ma fi. Wadah itu hanya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Gak mungkin antum isi air kopi nunggu keluar air teh. Kenapa teh kuning nggak keluar air teh? Kopi aja isinya. Ya tadi dimasukkan air apa? Kopi isinya, kopi yang akan keluar. Nah, bagaimana kita menancapkan kalimat zikir dalam hati? Kita baca setiap selesai majlis. Setelah ngumpul selesai sabak jam 8.30, 7.30 baca majlis kafaratul majlis masing-masing. Kalau tahfiz nggak bisa baca ramai-ramai karena ada kawan yang mesti setoran. Zuhur baca lagi majlis tersebut, doa kafaratul majlis. Setiap antum selesai daripada setoran majlis, baik tafaku, indad atau tahfiz, baca kalimat tersebut, maka akan lengket di hati. Karena stempel itu kadang-kadang bisa pudar juga, maka distempellah berkali-kali. Nah, ini hanya untuk kalimat ini ya, untuk surat jangan. Surat stempel berkali-kali nggak jelas hasilnya.
Kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, ringan kedua-duanya di atas lidah. Kalimatani, dua kalimat khafifatan, ringan kedua-duanya di atas lidah. Sakilatan fil mizan, berat kedua-duanya di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, dicintai kedua kalimat itu kepada Allah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maka kita lihat sebagian antum memimpin zikir. Memimpin zikir kayak berat sekali dia baca kalimat itu. Itu masih hidup 100% itu. Kalau sakaratul maut bagaimana kira-kira? Perlu hati-hati. Nabi katakan dua kalimat itu ringan. Sementara kita hidup dalam majlis zikir. Zikir dengan sound system yang cukup kencang suaranya. Imamnya zikir jahar. Teman di kanan antum zikir jahar, di kiri zikir, di depan zikir, di belakang zikir. Kemudian ketika lidah antum tidak bisa mengucapkannya, sementara Allah katakan, Nabi katakan itu ringan, berarti antum tidak diizinkan oleh Allah menyebut namanya. Kalau Allah tidak mengizinkan kita menyebut namanya, berarti Allah tidak senang mendengar ucapan pujian dari lidah kita. Allah tidak izinkan. Karena dengan kalimatnya subhanallah, 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 apalagi dengan irama yang bagus, serentak semuanya, yang satu membeku gitu aja, terkatup rapat mulutnya. Apa yang salah? Hah? Apa yang salah? Bukan mengantuk, matanya terbuka, bahkan lihat kawan kiri kanan, tapi mulutnya nggak bisa berzikir. Berarti Allah sendiri yang tidak mau mendengarkan namanya yang mulia keluar dari mulut kita. Kenapa memangnya mulut kita sehingga Allah tidak izinkan membaca nama Allah yang agung? Mungkin lidahnya bersentuhan dengan makanan haram, mungkin giginya terganjal oleh makanan haram, lidahnya keluh menyebut zikir karena terlalu fasih mengucapkan kalimat-kalimat dosa. Kalau tidak, kenapa Nabi, kalaulah bukan karena hal itu, kenapa Nabi mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Itu kan yang antum cari subuh-subuh Jumat kemarin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ternyata zikir menyebut nama Allah itu pun perlu minta tolong kepada Allah supaya Allah bantu kita. Maka setiap zikir diawali dengan kalimat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah enak itu deh. Manyung gitu saja. Apa yang salah? Hati-hati. Hati-hati. Ketika ruh masih 100% dalam badan, antum hidup di tengah-tengah orang berzikir, lalu tidak bisa membaca kalimat tersebut,
bagaimana kira-kira kalau sakaratil maut, nyawa tinggal 1/6, nyawa tinggal 1/10, bahkan sudah hampir di tenggorokan. Siapa yang bisa bantu? Itu bagi orang yang tidak mau berzikir. Apalagi ketika dia orang zikir dia langsung lari. Nah, itu lebih gawat lagi. Itu kalau kita lihat dalam hadis itu syaitan. Nabi bersabda, apabila iqamah dikumandangkan, azan diiqamahkan, azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Dia akan kentut sekencang-kencangnya supaya dia tidak bisa mendengarkan suara azan. Itu nggak usah dipedulikan lagi, tidak ada masalah. Udah lari. Nah, itu apa lagi? Udah lari dia. Khair. Periksa lidah-lidah yang malas berzikir. Bukan antum yang tidak mau berzikir, bukan tidak diingatkan, tapi Allah belum izinkan. Apa penyebabnya? Makanan haram atau kata-kata kotor. Kata Allah, kamu nggak layak menyebut nama saya. Nggak pantas. Lidah kamu nggak pantas menyebut nama saya. Karena lidahmu kotor dengan bohong, dengan fitnah, dengan ghibah dan sebagainya. Bukan karena berat, lihat hadisnya, ringan di lidah. Nabi sabdakan ringan kalimat itu di lidah, beratnya di timbangan amal. Kenapa bisa dikatakan berat? Karena dia akan mengalahkan infaknya orang kaya. Sahabat miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah ngambil pahala terlalu banyak. Kami orang miskin nggak bisa mendapatkan pahala. Berilah kami jalan untuk mendapatkan pahala. Nabi ajarkan zikir selepas sholat. Itu tidak akan bisa mengalahkan amalan kalian, kecuali orang mengamalkan amalan yang sama. Jadi zikrullah itu amalan yang bisa mengejar ketertinggalan kita dalam infak fisabilillah. Ini nggak perlu hitungan tasbih, nggak perlu dihafal. Udah hafal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sambil menyetir, sambil bekerja dan sebagainya. Nah, cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak Ustaz. Apa hukumnya salat sunnah bagi orang yang masih mempunyai qada salat wajib? Apakah sah salat sunnahnya atau gimana? Salat sunnah sah, nggak batal. Tetapi satu solat wajib setara dengan 70 solat sunnah. Satu solat wajib setara dengan 70 solat sunnah. Kita pakai lagi rumus orang berdagang. Kalau seseorang tertinggal solat subuh, sekiranya dia qada, cukup 2 rakaat. Saya salat pada subuh 2 rakaat qada karena Allah, selesai hutangnya. Tapi kalau dia sibukkan dirinya dengan salat sunat, ternyata meninggal, salat subuhnya belum diqada 1 kali, maka akan dibayar dengan salat duhanya 70 kali duha. Rugi. Sementara di dunia tinggal subuh dia qada subuh. Tapi kalau dia nggak mau mengqada subuh lalu dia meninggal dunia, kata Allah nanti dalam hadis sahih dikatakan, lihatlah bagi hamba-hambaku dari amal-amal salat sunnahnya, maka sempurnakanlah amal salat wajibnya. Bagaimana cara menutupi satu salat subuh? Akan diganti dengan 2 rakaat salat sunat sebanyak 70 kali.
Kalau yang tertinggal sholat isya akan diganti dengan sholat sunat 4 rakaat 70 kali. Berarti tarawih dia 20 rakaat semalam, itu dihitung untuk sholat zuhur 5 kali sholat zuhur. Kali 5 kali 4 20. Itu 5 kali sholat zuhur. Kalau dia tarawih sepanjang Ramadan, itu baru bisa bernilai 150 sholat. Itu baru senilai 150 sholat zuhur. Kalau 150 sholat zuhur itu, 150 sholat itu akan digantikan ke zuhurnya baru tertunai 2 kali zuhur. Bayangkan, tarawih sepanjang Ramadan 30 malam, setiap malam 20 rakaat, itu bisa menggantikan 2 kali zuhur. Sisa dikit. Nah, kalaulah dia qada zuhur 2 kali, maka tarawihnya bonus. Jadi sangat tidak sesuai dengan rumus kehidupan tijarah, yaitu perdagangan, kalau sampai dia buang-buang waktu untuk sholat sunat sementara qadanya masih ada. Sangat rugi sekali. Nah, kalau saya mau menjaga istiqomah sholat sunat saya, dijaga dengan qada. Dijaga dengan qada. Bikin qada sebelum zuhur untuk menjaga istiqomah qabliyah zuhur. Bikin qada lagi setelah zuhur untuk menjaga istiqomah ba'diyah zuhur. Nah, bikin qada subuh sepanjang Ramadan. Jadi tarawihnya, orang menganggap kita rutin tarawih, sebetulnya itu bayar hutang. Nah, itu untuk menjaga istiqomah. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah, seorang wanita berhaid tidak wajib sholat, tapi wajib menjaga waktu sholat. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Ketika azan subuh berkumandang, wanita berhaid akan bangun. Menurut mazhab beliau boleh berwuduk, kemudian akan duduk di tempat sholat selama sholat. Ketika azan zuhur berkumandang, dia akan berwuduk dan duduk di tempat sholat berzikir selama dia sholat zuhur. Ini mazhab Imam Abu Hanifah bagi wanita berhaid. Kalau mazhab kita nggak boleh berwuduk bagi wanita berhaid. Nah, jadi sholat sunnahnya sah, tapi dia rugi. Nah, dia akan rugi. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nilai fidyah untuk membayar utang puasa berapa? Jazakumullah khair. Ulama fikih katakan likulli yaumin muddun. Setiap hari puasa yang tertinggal, bayar fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud itu 7 onnya kita. 1 mud ukuran Madinah atau 1 mud ukuran hadis, maka ukuran Indonesia adalah 7 on. Di 1 hari tidak berpuasa bayar 1 on beras. 7 on beras. Sementara zakat fitrah 4 mud, 2,8 kilo. Zakat fitrah 2,8, sementara puasa 7 mud, 7 on. Nah, tidak dengan bahasa hari ini nasi bungkus. Itu akibat memahami bahasa hadis, bahasa Quran dengan bahasa Arab modern.
It'amu asharati masakin. Kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Jadi dia dengar dengan terjemahan biasa, tidak merujuk kepada penjelasan ulama. Memberi makan, memberi makan. Tak kasih orang tu makan. Ya, satu makan satu porsi, berarti sehari satu nasi bungkus. Nah, jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau uzur puasa, bawa satu nasi bungkus ke masjid, kasih sama fakir miskin. Itu terjemahan bebas. Bahasa hukum tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa awam atau bahasa umum atau bahasa pasaran. Ulama sudah jelaskan, it'am di situ maknanya adalah memberi makanan pokok setempat. Beras di tempat kita, gandum di tempat zaman Nabi, yaitu 1 mud. Setelah diselidiki oleh ulama, 1 mud itu beratnya 7 on. Maka zakat fitrah yang 2,5 kilo itu belum ikut standar yang sebenarnya. Nah, zakat fitrah yang ikut standar pemindahan ukuran yang sahih adalah 2,8. Karena 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on. Khair. Itu diberikan setiap hari. Hari pertama enggak puasa, bayar 1 hari. Hari kedua enggak puasa, bayar hari kedua. Boleh juga dikumpulkan di hari pertama. Ini orang tua saya dah tua sekali, enggak bisa puasa. Ini untuk 30 hari ke depan. Boleh. Boleh diserahkan kepada 1 orang miskin, boleh kepada beberapa orang miskin. Boleh juga dibayar di akhir Ramadan. Ini lebih bagus. Karena bisa saja orang tua itu meninggal di pertengahan Ramadan. Kita sudah kebayar 30, sementara kewajiban 15. Berarti orang yang menerimanya itu telah memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Boleh kita minta kembali kalau ada perjanjian. Dan kalau tidak ada perjanjian, wajib diikhlaskan. Nah, karena bahasa wajib diikhlaskan berarti memberinya ada unsur terpaksa. Maka sebaiknya di akhir bulan Ramadan, berapa hari enggak puasanya dibayar 1 hari puasa kali 7 on. Dan ini tidak berlaku bagi wanita hamil, bagi wanita menyusui. Wanita hamil, wanita menyusui tidak wajib bayar fidyah. Mereka wajib mengqadha puasa. Tidak bisa terbayar dengan fidyah. Fidyah hanya bagi orang yang tidak mungkin lagi mengqadha. Yaitu 2 kemungkinan. Pertama, orang tua terlalu tua. Yang kedua, orang sakit tidak mungkin sembuh. Sementara orang hamil dan orang menyusui, mereka ada kemungkinan terbebas daripada hamil menyusui. Walaupun beberapa tahun ke depan, dia wajib mengqadha. Kecuali yang wajib fidyah kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya, maka dia wajib 2 perkara. Pertama qadha, yang kedua fidyah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bulan Ramadan kan sudah dekat ya. Jadi kayaknya untuk kesempurnaan Ramadan itu seperti biasanya kita harus membersihkan hati. Salah satunya dengan saling memaafkan dan juga saling mengikhlaskan itu. Dan juga ada pengalaman sebelumnya itu ada yang tidak tegur sapa bersama dengan tetangga, pokoknya ada suatu masalah
dan kita pribadi sudah berusaha untuk supaya disampaikan dengan cara menegur dia, menyapa dia, atau dia tetap diam, sekedar menjawab di waktu itu saja, selanjutnya tidak mau lagi, dan juga banyak cara supaya kita baikkan gitu. Tapi ada juga titik terangnya respon dari dia gitu. Jadi bagaimana hukum puasa kita nanti untuk mendapatkan kesempurnaan puasa. Jazakumullah khair. Nabi memang memperingatkan untuk kita menyiapkan diri puasa Ramadan dari bulan Rajab, bulan sekarang, dengan doa yang dimasyhurkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Kenapa doa itu dibawa di bulan Rajab? Supaya mengingatkan persiapan diri untuk mendapatkan kesempatan puasa di bulan Ramadan. Faballighna, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya di benak orang yang berpuasa itu sudah kebayang Ramadan. Dan apa yang harus disiapkan? Bukan hanya sekedar kemurnian dalam berpuasa, tapi juga dalam segala hal. Misal, kalau kita pekerja pertanian, kita usahakan sebelum Ramadan itu sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada lagi bahasa ke sawah, bahasa ngurus padi dan sebagainya. Usahakan dalam perhitungan ini sudah panen sebelum Ramadan. Jadi memang ada persiapan yang dikaitkan dengan kesibukan harian. Nah, pedagang misalnya, dia dah mulai menghabiskan stok barangnya. Untuk Ramadan tutup. Karena di bulan Ramadan itu salafun saleh membebaskan dirinya dari aktivitas duniawi. Nah, begitu juga hubungan baik antara satu sama lain, walaupun aturan itu berlaku sepanjang hidup. Nabi bersabda, siapa yang tidak bertegur sapa lebih pada 3 hari, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. 3 hari, boleh itu hanya 3 hari saja, bukan di Ramadan saja. Tapi kenapa Ramadan ditekankan? Karena tidak dapatnya anugerah di bulan Ramadan itu seolah-olah kita sudah terhalang dari kebaikan. Kenapa? Karena amal ibadah ditingkatkan. Pahala sunat dinilai wajib, amalan sunat diberi nilai wajib, amalan wajib dilipat gandakan 70 kali. Dan tidak ada lagi syaitan yang mengganggu pada saat itu. Di waktu yang sama orang meraih keberkahan Ramadan, sementara kita tidak dapat asbab putusnya hubungan silaturahim. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah usahakan untuk menyambung silaturahim, sementara orangnya tidak menanggapi secara baik. Kita sudah putus tanggung jawab. Kita sudah tertunai tanggung jawab dengan ucapin salam, assalamualaikum, kemudian berjabat tangan, itu sudah selesai. Walaupun setelahnya dia nggak mau ajak ngobrol lagi, tapi kita ketemu tetap bertegur sapa, ucapin salam, sudah selesai. Bukan berarti kembalinya silaturahim itu harus normal seperti biasa, enggak. Oh dia nggak dekat lagi seperti biasa, ya nggak ada masalah. Yang penting ketika ucapin salam dia jawab, udah selesai. Biasanya dia bergurau, sekarang nggak bergurau. Biasanya dia berkunjung, sekarang nggak berkunjung. Itu nggak ada masalah. Nah, silaturahimnya sudah dianggap terhubung, tapi belum baik, dan dia tidak dianggap lagi memutuskan hubungan silaturahim dengan ucapin salam. Kalau kita ucapin salam lalu dia tidak jawab, maka dialah yang dianggap memutus silaturahim, kita tidak. Tapi kedua-duanya sudah memberi dan menjawab salam, maka silaturahimnya sudah dianggap baik, walaupun tidak sebaik seperti sebelumnya. Nah, kemudian ya Allah,
waktunya lambat. Seseorang dalam kesehariannya punya banyak waktu luang. Pertanyaannya, manakah lebih utama, mengisi waktu luangnya tersebut dengan zikir dan selawat atau baca Quran? Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah adalah sesuatu yang datang dari Allah itu sendiri, yakni Quran. Dan ada juga sahabat yang datang kepada Nabi bahasanya beliau telah menyediakan waktu untuk selawat sekian, lagi berselawat, menambah lagi lebih banyak selawat. Jadi kalau kita lihat dalam setiap hadis itu sungguh membingungkan. Kadang-kadang sebaik-baik amal adalah ini, salat di awal waktu. Kadang-kadang sebaik-baik amal adalah zikrullah. Kadang-kadang sebaik amal adalah jihad. Kadang-kadang sebaik amal adalah baca Quran. Jadi seolah-olah semuanya terbaik. Mana yang mau kita buat? Maka ulama mengatakan setiap waktu ada amal terbaiknya. Bukanlah ketika azan zuhur berkumandang sebaik-baik amal itu selawat. Tentu yang terbaik waktu itu adalah salat awal waktu. Bukanlah sebaik-baik amal itu baca Quran ketika azan berkumandang. Azan berkumandang sebaik-baik amal adalah menjawab seruan azan, bukan baca Quran. Dianjurkan orang baca Quran untuk menutup Qurannya. Berarti sebaik-baik amal itu adalah menempatkan amal sesuai dengan waktunya. Sementara orang ada perang sekeliling, dia salat hajat, sebaik-baik amal adalah salat sunnah. Tidak. Nah, jadi mana yang lebih baik? Mana yang lebih bisa kita sempurnakan adabnya waktu itu? Oh, waktu luangnya banyak, tapi dia tidak berwudu. Dia mau menyentuh Quran atau dalam kondisi tidak baik, maka waktu itu zikirlah yang terbaik, selawatlah yang terbaik. Tapi ketika dia berada di masjid menunggu waktu solat dalam kondisi sudah berwudu, baca Quranlah yang terbaik. Dia ternyata berada di pagi hari, baca Yasin yang terbaik. Dia berada di malam Jumat, Al-Kahfi yang terbaik. Jadi menempatkan sesuatu dengan waktunya, itulah amalan yang terbaik. Kita tak bisa katakan selawat terbaik. Enggak. Kalau malam Jumat, ya selawat yang terbaik. Kalau hari Jumat, ya selawat yang terbaik. Tapi kalau mau tidur, doa tidur yang terbaik. Nah, bukan baca surah Al-Baqarah. Kalau mau makan, doa makan yang terbaik, bukan baca selawat. Nah, mana yang tepat, yang sesuai dengan waktunya, mana yang sempurna kita tunaikan hajatnya. Kemudian mengisi waktu luang tersebut dengan mengqadha salat wajibnya yang pernah tertinggal, artinya yang ia tinggalkan. Mengisi waktu luang tersebut dengan mengqadha salat wajibnya. Kalau ada qadha salat wajib, maka qadha salat wajib lebih baik pada selawat, lebih baik pada baca Quran, lebih baik pada amal-amal yang lainnya, karena yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah. Bagaimana tata cara mengqadha salat dan kapan waktunya? Mengqadha salat sesuai dengan urutannya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berurutan begitu. Waktunya kapan? Waktunya 24 jam, kapan saja. Saya pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa penghafal Al-Quran nantinya masuk surga, dia berada di surga yang paling tinggi. Pertanyaannya, kriteria penghafal Al-Quran seperti apa yang dimaksudkan pada hadis tersebut? Bagaimana kalau ada yang berfikiran punya sudah cukuplah jadi penghafal Al-Quran, sudah cukuplah menjadi penghafal Al-Quran. Kriterianya adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran.
Artinya akhlaknya sama dengan Al-Quran. Ketika Sayyidina Rasul ditanya, ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh salah seorang tabi'in, bagaimanakah akhlaknya Nabi? Nabi Sayyidah Aisyah katakan, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau ada yang berfikiran cukuplah jadi penghafal Al-Quran, belum cukup. Kenapa belum cukup? Dia tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran tanpa memahami makna Quran. Beda sama sahabat. Sahabat hafal Al-Quran langsung paham. Para ulama hafal Quran langsung mengerti. Kita ngafal Quran enggak ngerti maksudnya. Gani hafal Al-Hakumut Takasur. Apa arti Al-Hakumut Takasur? Enggak tahu. Bagaimana mau mengamalkannya? Tidak akan mungkin seseorang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran kalau dia tidak mengerti maksudnya. Berarti belum cukup hanya sekedar menghafal. Untuk pengamalan mesti dengan memahami maksudnya. Mana caranya? 10 tahun. Enggak lama-lama. 10 tahun saja. Khair. Kenapa mesti 10 tahun? Karena dengan Al-Quran pun tidak akan sempurna tanpa diiringi, diarahkan dengan hadis Rasul. Perlu dipelajari mana yang mansuh, mana yang nasikh. Perlu dipelajari mana yang makiyah, mana yang madaniyah. Dan sampai yang katakan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Yang beragama saja, enggak ada paksaan. Itu ayat yang sering diangkat. Itu ayat makiyah yang tidak lagi berlaku hukumnya. Sudah mansuh dan surah At-Taubah ayat perang. Ada paksaan dalam agama. Aslim taslam. Mau masuk Islam, selamat. Kalau enggak mau, bayar pajak. Kalau enggak mau bayar pajak, mati. Nah, itu pilihannya. La ikraha fid din itu enggak berlaku lagi. Nanti dihujat dengan ayat yang mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina hadza?" Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang ini? Itu ayat untuk mengatakan tidak ada azab kubur. Bagaimana antum jawab? Enggak ada tuh azab kubur. Kata orang kafir aja dalam surah Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang ini? Berarti orang kafir tidur di kubur, enggak diazab. Siapa yang bilang diazab? Quran bilang tidur. Coba jawab. Bisa? Belum. 10 tahun. Nah, khair insyaallah. Tidak cukup. Yang lebih gawatnya lagi, menghafal Al-Quran tidak menguasai hukum. Ketika sudah dikiaikan dan diustadkan, lalu ditanya tentang hukum, dia jawab sembarangan. Ini yang menyebabkan penghafal Al-Quran masuk neraka, karena berfatwa sembarangan. Jadi mindset ini, mindset tulisannya begitu. Belum cukup sekadar menghafal Al-Quran, wajib difahami. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah pahamkan dia dengan agama, sehingga sampai pada keinginan yang kita inginkan, seperti pemahaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Tanya kepada saya ayat mana saja yang kamu mau tanya, saya tahu di mana diturunkan, dalam kondisi apa diturunkan, apa penyebab ayat itu diturunkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Khair insyaallah. Mudah-mudahan semuanya jadi alim Rabbani akhir zaman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.